rata-rata dari rumah atau dari orang tua siswa dibiasakan untuk main HP dan lain-lain. Jadi kurang sekali untuk minat untuk belajar. Jadi dengan hal demikian, setelah dia masuk ke pendidikan PAUD, dia harus dibiasakan supaya dia dapat aktif belajar lagi. Itu aja mungkin. Terus yang kedua Pak, di dalam TKHD ini satu terdapat beberapa peserta didik yang masih merasa kesulitan dalam belajar. Salah satu contohnya pada saat guru menerangkan, peserta didik asik bermain sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang Bapak sebagai pengawas PAUD, hal apa yang kiranya membuat peserta didik demikian, dan hal apa pula yang kami sebagai guru bisa evaluasi? Nah, begini menurut saya sebagai pengawas PAUD, menurut saya memang dari IQ anak itu masing-masing anak itu berbeda, tidak sama. Kadang-kadang ada yang cepat menanggap, ada juga yang lambat, ada juga yang biasa. Jadi guru PAUD itu harus bisa mengerti dan bisa menyesuaikan. Jangan langsung belajar itu langsung dilewat-lewat. Jadi evaluasinya harus dia pakai tinjau kembali bagaimana anak yang lambat itu tadi, harus diulangi lagi proses belajar mengajar itu tadi, supaya anak itu dapat lagi bisa mengenal dan lain-lainnya. Memang di PAUD itu kan bisanya hanya mengenal, Bang, hanya itu aja. Luar biasa. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga Pak, dalam membangun relasi atau hubungan dengan orang tua masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena orang tua ataupun wali murid sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Menurut Bapak sebagai pengawas PAUD, hal apa yang kiranya dapat kami lakukan untuk dapat tetap berkoordinasi dengan orang tua ataupun wali murid, namun dengan tidak mengganggu pekerjaan atau kesibukan dari orang tua atau wali murid yang bersangkutan? Nah, menurut saya sebagai pengawas PAUD ini juga untuk mengatasi siswa dalam hal mengatasi orang tua atau orang tua wali murid agar bisa berpikir supaya anak itu bisa berkoordinasi dengan guru. Jadi guru PAUD itu kalau bisa, karena orang tua siswa itu sulit sekali untuk berkoordinasi dengan gurunya. Jadi guru PAUD itu sendiri harus bisa ngambil waktu, atau itu salah satunya. Itu pertama harus bisa ngambil, datang ke rumah bisa, atau lewat anak ngajukan angket dan lain-lain, observasi dan lain-lain bisa. Jadi lewat itu bisa kita mengenal, oh si anak ini, si orang tua ini begini dan lain-lain. Baik Pak, terkait pertanyaan keempat atau pertanyaan selanjutnya, selama kegiatan belajar atau mengajar, kami sebagai guru merasa masih ada hal yang belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif. Menurut Bapak sebagai pengawas PAUD, hal apa saja yang harus kami lakukan guna memaksimalkan pembelajaran yang inovatif? Nah, memang kami sebagai pembina PAUD juga, kami sendiri menyadari dalam PAUD itu memang yang sangat-sangat minim sekali dalam proses belajar mengajar PAUD itu adalah sarana dan prasarana, apalagi alat bantu daripada guru. Hal yang demikian harus bisa sekolah atau PAUD sendiri harus bisa koordinasi dengan pihak desa atau pemerintah setempat, bisa koordinasi bagaimana supaya proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan fasilitasnya semuanya itu bisa lengkap dan lain-lain. Untuk pertanyaan kelima atau pertanyaan lanjutan terkait memberikan materi Pak kepada peserta didik, ada kalanya kami sebagai guru merasa kurang memahami bahan ajar dengan baik. Menurut Bapak sebagai pengawas PAUD, bagaimana dan hal apa yang harus kami sebagai guru lakukan guna memaksimalkan pemahaman bahan ajar dengan baik? Nah, di dalam menggunakan bahan ajar siswa memang kadang-kadang sulit
ya kita melakukan bahan ajar itu. Dengan hal demikian harus banyak-banyak koordinasi dengan sesama guru, kan ada kelompok kerjanya, harus koordinasi. Nah, lewat disitulah kita menyampaikan kepada kelompok kerja PAUD itu, sampaikan apa kesulitan-kesulitan kita, dengan ada aja nanti yang bisa solusinya untuk memberikan solusi jalan keluarnya supaya bahan ajar itu bisa dilaksanakan. Baik, Adriansa Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, teknologi digital menjadi hal yang cukup melekat pada kegiatan kita sehari-hari, baik itu untuk guru maupun untuk peserta didik. Namun beberapa dari kami masih belum cukup menguasai dan memaksimalkan teknologi yang ada guna menerapkannya kepada peserta didik. Menurut Bapak, sebagai pengawas PAUD, hal apa yang kami sebagai guru harus lakukan guna mengatasi gaptek atau gagal teknologi, ataupun agar dapat memaksimalkan media teknologi yang ada dengan baik? Nah, mengenai dalam teknologi, dalam proses belajar mengajar itu, memang di tempat kita agak kesulitan sedikit dalam kita pakai teknologi atau online dan lain-lainnya. Itu kesulitannya yaitu mengenai berkaitan dengan sinyal. Kadang-kadang turun naik di tempat kita itu, di situ guru sangat sulit sekali untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dan juga nggak bisa maksimal. Yang mau nggak mau jalan keluarnya guru itu harus jemput bola gimana segala supaya bisa jalan keluarnya. Jadi karena gendala bukan hanya di PAUD aja sih, di SD juga demikian, SMP juga demikian, terjadi hal yang demikian. Memang maunya guru ingin sekali yang seperti itu, tetapi sarana dan prasarana atau sinyal tidak memungkinkan, masih aja. Siap, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak untuk wawancaranya.